tentu kita tidak mengharapkan kejadian ini berlangsung ya, dan sepertinya saya melihat ada ketidaksiapan juga bagi kita semua ya untuk menghadapi musibah seperti ini. Nah, yang menjadi problem menurut saya, kita memang masih menunggu ya hasil penyelidikan dari pihak kepolisian untuk mengetahui masalahnya. Tapi ada problem besar yang juga mungkin turut mempengaruhi sulitnya penanganan mitigasi bencana seperti ini karena akibat dari overkapasitas. Ya, overkapasitas ini mempengaruhi banyak hal. Yang pertama soal bagaimana menyelamatkan warga binaan secara cepat. Yang kedua juga terkait dengan persoalan perawatan. Tadi saya cukup menghargai kejujuran dari Pak Menteri dengan menerangkan bahwa memang selama bertahun-tahun tidak dilakukan perawatan terhadap fasilitas di lapas ini. Nah, oleh karena itu maka ketika kita ingin menjadikan ini sebagai satu pelajaran, maka dalam waktu dekat semestinya seluruh lapas Indonesia melakukan perawatan, melakukan inspeksi terhadap fasilitas-fasilitas yang ada, termasuk instalasi listrik dan sebagainya, untuk mencegah ini terjadi di tempat lain. Oke. Ya, pertama tentu yang namanya satu gedung itu harus mengalami perawatan berkala ya, harus dicek semua hal yang terkait dengan keamanan penggunaan gedung. Apalagi di beberapa lapas di beberapa daerah itu bahkan ada yang menggunakan gedung peninggalan kolonial yang tentunya berbeda dengan gedung-gedung yang modern. Nah, ini yang harus kita lakukan ya, perawatan berkala, kemudian pengecekan kepada seluruh fasilitas-fasilitas yang ada, harus dilakukan, belajar dari kasus ini. Nah, yang kedua, yang paling penting adalah kita harus punya perspektif bahwa masyarakat atau warga binaan yang ada di dalam lapas itu adalah tanggung jawab negara. Hidup mereka bergantung pada negara. Oleh karena itulah bagaimana kondisi mereka, kesehatan mereka, keamanan mereka, keselamatan mereka, itu adalah tanggung jawab dari negara. Oleh karena itu ketika kita melakukan satu pembenahan terhadap fasilitas-fasilitas di lapas, tidak hanya soal fasilitas keamanan dalam hal supaya mereka tidak kabur saja, tetapi juga soal bagaimana keselamatan, dan ini menjadi penting. Mas Tobas, apakah harus diperhatikan sampai misalnya tadi kan disebutkan beberapa kamar itu tidak sempat dibuka karena memang protapnya harus dikunci. Apakah memang ke depan harus ada misalnya pintu yang bisa dibuka by system kalau ada force major. Kemudian apakah misalnya dalam setiap sel ada APAR atau misalnya sprinkler atau hidran, apakah harus dipikirkan sampai sejauh itu? Ya, harus dipikirkan sampai sejauh itu. Semua hal-hal yang dibutuhkan untuk mendukung ketika ada bencana seperti ini. Tapi masalah harus kemudian di anggaran, Mas Tobas. Nah, itu dia. Karena selama ini memang kita ya, baik itu mungkin Kemenkumham, bahkan mungkin dari Komisi 3 pun juga masih belum terpikir sampai ke situ ya. Ketika kita belum menghadapi satu persoalan seperti ini, belum masuk ke sana, sehingga ini menjadi pelajaran buat kita semua menurut saya. Nah, oleh karena itulah ke depan kita harus melakukan satu alokasi anggaran juga untuk mengecek seluruh fasilitas-fasilitas ini, fasilitas keselamatan ini di setiap lapas di seluruh Indonesia. Baik. Berikutnya kita akan bahas soal masalah klasik tapi tak kunjung terpecahkan, yaitu soal overkapasitas yang ada di lapas-lapas Indonesia. Sesaat lagi. Saya ingin minta tanggapan dari Mas Tobas terlebih dahulu. Mas Tobas, lebih dari 50% napi di Indonesia menurut Menkumham tadi adalah napi kasus narkotika. Jadi apakah sebetulnya untuk bisa mengatasi masalah overkapasitas di lapas-lapas Indonesia, jumlah napi kasus yang paling dominan, kasus narkotika yang dipenjara itu harus dikurangi? Ya, berdasarkan data memang yang menjadi penyumbang terbesar dari overkapasitas di seluruh lapas di Indonesia adalah kasus tindak pidana narkotika. Nah, ini sudah pernah kita bahas berkali-kali, dan saya melihat bahwa persoalan overkapasitas yang terjadi di lapas-lapas ini tidak bisa hanya dibebankan kepada Kemenkumham ya sebagai penanggung jawab dari lembaga pemasyarakatan, tapi harus juga menyeluruh dari hulu ke hilir. Nah, masalah terkait dengan overkapasitas khususnya warga binaan yang didasarkan pada tindak pidana narkotika ini tentu harus ada kebijakan yang komprehensif, yang kait berkait,
yang juga dikeluarkan oleh pihak kepolisian, pihak BNN, pihak kejaksaan, bahkan juga pihak peradilan Mahkamah Agung, ya. Di mana sebenarnya kebijakan narkotika kita sudah mengarahkan bahwa setiap pengguna pecandu itu hukumannya bukan dengan hukuman pidana penjara, ya, dengan dimasukkan ke lapas, tapi justru dengan rehabilitasi. Tapi kita masih belum konsisten terhadap kebijakan narkotika ini. Nah, oleh karena itulah maka kita harus lakukan itu. Yang kedua juga soal bahwa ada halangan bagi warga binaan tindak pidana narkotika ini untuk memperoleh asimilasi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat karena adanya PP 99 yang mewajibkan warga binaan tindak pidana narkotika ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya justice collaborator. Sementara justice collaborator itu kasuistis, tidak bisa semua kasus itu ada justice kolaboratornya. Oleh karena itu pun juga harus ditinjau ulang sehingga kita bisa punya kesempatan untuk memberikan asimilasi pada warga binaan dari tindak pidana narkotika. Baik, Pak Sigit, bagaimana sebetulnya penerapan pasal 54? Oke, rehabilitasi dulu. Tapi masalahnya, Mas Tobas, panti rehabilitasi di Indonesia saja hanya ada di kota-kota besar dan tidak cukup juga untuk menampung pecandu dan penyalahguna narkotika yang jumlahnya banyak di Indonesia. Ya, ini problemnya ada soal perspektif kita dalam reformasi narkotika, kebijakan narkotika, ya. Kebijakan narkotika ini harus juga memberikan pendekatan kesehatan selain juga pendekatan hukum. Itu yang juga harus dikedepankan karena ada 3 aspek yang mempengaruhi, ya, supply reduction, demand reduction, dan harm reduction. Kalau kita ingin mengurangi pasarnya, ya kita harus sembuhkan orang-orang yang menjadi pasar dengan cara rehabilitasi. Nah, cara pikir pendekatan kesehatan ini yang harus kita bangun, ya, tidak sekedar pendekatan hukum. Nah, karena tadi saya juga katakan ini adalah persoalan kita bersama, maka dari sisi DPR kita sedang mendorong juga dimasukkannya kerja sosial sebagai salah satu bentuk pidana dalam rancangan KUHP yang baru. Kemudian kita juga sedang mendorong revisi terhadap undang-undang narkotika. Dan yang paling penting juga kita sedang mendorong RUU pemasyarakatan. Dan semua ini juga harus melibatkan pihak kepolisian, pihak kejaksaan dalam hal mendorong restoratif justice, pihak pengadilan pun juga begitu. Oleh karena itu, sekali lagi, untuk overkapasitas ini harus jadi tanggung jawab kita bersama. Apabila kita punya perspektif yang sama, punya semangat yang sama, melakukan gerak bersama, mudah-mudahan kita bisa mencari solusi terhadap overkapasitas ini.